Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ini membahas reaksi fase 2 konjugasi pada metabolisme obat dan senyawa organik asing. Di sini ada Henaki Soendang, Lutfi Erlangga Farhan, Melania Dua Septi, Mutia Rahma Wulandari. Lanjut. Reaksi konjugasi. Reaksi konjugasi obat atau senyawa organik asing dengan asam glukuronat, sulfat, glisin, glutamin, dan glutathione dapat mengubah senyawa induk atau hasil metabolit fase 1 menjadi metabolit yang lebih polar, mudah larut dalam air, bersifat tidak toksik dan tidak aktif, dan kemudian diekskresikan melalui ginjal atau empedu. Reaksi konjugasi yang lain adalah reaksi metilasi dan asetilasi. Reaksi ini secara umum tidak berfungsi untuk meningkatkan kelarutan senyawa dalam air, tetapi terutama untuk membuat senyawa menjadi tidak aktif secara farmakologis. Konjugasi glutathione dengan metabolit reaktif dapat mencegah kerusakan biomakromolekul seperti DNA, RNA, dan protein sel. Oleh karena itu, metabolisme obat reaksi konjugasi sering dianggap sebagai proses detoksifikasi. Reaksi konjugasi. Yang pertama, konjugasi asam glukuronat. Lalu yang kedua, konjugasi sulfat. Yang ketiga, konjugasi dengan glisin, glutamin, dan asam amino lain. Lalu yang keempat, konjugasi dengan glutathione atau asam merkapturat. Konjugasi asam glukuronat. Konjugasi dengan asam glukuronat atau glukuronidasi merupakan cara konjugasi umum dalam proses metabolisme. Hampir semua obat mengalami proses konjugasi ini karena pertama, sejumlah besar gugus fungsional obat dapat berkombinasi secara enzimatik dengan asam glukuronat. Yang kedua, tersedianya asam D-glukuronat dalam jumlah yang cukup pada tubuh. Asam D-glukuronat mengandung gugus karboksilat dan hidroksil, dapat meningkat substrat, membentuk beta-glukuronida, dan secara drastis meningkat kelarutan substrat dalam air. Pembentukan beta-glukuronida tersebut melalui 2 tahap reaksi. Yang pertama, sintesis asam uridin 5-disfosfo alfa D-glukuronat atau yang disingkat UDPGA, suatu koenzim aktif pemindahan gugus glukuronil dari UDPGA ke substrat. Pemindahan ini dikatalisis oleh enzim mikrosom UDP, glukuronil transferase, yang terdapat pada hati dan jaringan lain seperti ginjal, usus, kulit, paru, dan otak. Tipe-tipe senyawa yang dapat membentuk ONS dan C-glukuronida. Pertama, O-glukuronida. Yang A, senyawa hidroksil. Pertama, fenol. Contohnya acetaminophen, morfin, dan T-hidroksifenikoid. Lalu yang kedua, alkohol. Contohnya kloramfenikol, dikloretanol, dan propranolol. Ketiga ada enol. Contohnya 4-hidroksikumarin. Yang keempat, N-hidroksilamin. Contohnya N-hidroksidaspon. Yang kelima, N-hidroksilamin. Contohnya N-hidroksi-2-asetil aminofluoren. Kemudian yang B, senyawa karboksil. Pertama, asam aryl alkil. Contohnya naproxen, fenoprofen,
asam fenilasetat, dan asam sinamat. Lalu yang kedua, atil alipatik. Contohnya asam 2-etil heksanol. Lanjut. Lalu yang kedua, N-glukuronida. A. Arilamin. Contohnya 7-amino 5-nitroindazol. Yang B. Alkilamin. Contohnya desipramin. Yang C. Amida. Contohnya meprobamat. Yang D. Sulfonamida. Contohnya sulfisoxazol dan sulfadimetoksin. Yang E. Amin efsir, siproheptadin, dan tripelenamin. Lalu yang ketiga, S-glukuronida. Contohnya propylurasil, metimazol, dan asam dietil okarbamat. Lalu yang empat, C-glukuronida. Contohnya fenilbutazon dan sulfinipirazon. B. Konjugasi sulfat. Konjugasi sulfat terutama terjadi pada senyawa yang mengandung gugus fenol dan kadang-kadang juga pada senyawa alkohol, amin aromatik, senyawa N-hidroksil. Konjugasi sulfat pada umumnya untuk meningkatkan kelarutan senyawa dalam air dan membuat senyawa menjadi tidak toksik, tidak seperti asam glukuronat. Jumlah sulfat yang tersedia dalam tubuh agak terbatas, terutama digunakan untuk konjugasi beberapa senyawa endogen seperti steroid, heparin, katokolamin, dan tiroksin. Proses konjugasi sulfat melalui dua tahap, yaitu yang pertama, aktivitas sulfat anorganik menjadi koenzim 3-fosfor 2-adenosin 5-fosfosulfat atau PAPS. 2. Pemindahan gugus sulfat pada PAPS ke sukrat. Pemindahan ini dikatalis oleh enzim sulfotransferase yang terutama terdapat di hati, ginjal, dan usus. Senyawa yang mengandung gugus fenol seperti alpha-metildopa, salbutamol, terbutalin, dan acetaminophenum dengan mudah dikonjugasi dengan sulfat. Metabolisme acetaminophenum pada orang dewasa menghasilkan konjugat O-glukoranid mayor atau O-sulfat minor. Pada anak-anak lebih banyak menghasilkan konjugat O-sulfat karena kadar enzim glukoronid transferase pada anak-anak masih rendah sehingga kemampuan untuk glukoronidasi juga rendah. C. Konjugasi dengan glisin atau glutamin. Glisin atau glutamin dapat berkonjugasi dengan substrat yang mengandung gugus asam karboksilat, terutama asam aromatik dan asam arylalkil. Jumlah konjugat asam amino tersebut relatif kecil karena terbatasnya ketersediaan asam amino tubuh dan adanya kompetisi dengan proses glukuronidasi. Berbeda dengan asam glukuronat dan sulfat, pada proses konjugasi ini asam amino tidak diubah menjadi koenzim aktif. Substrat diaktifkan oleh ATP dan koenzim A membentuk senyawa antara kompleks asil koenzim A yang segera menghasilasi glisin atau glutamin. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim khas yaitu glisin atau glutamin. N-asil transferase. Proses pengaktifan dan asilasi ini terjadi di mitokondria sel hati dan ginjal.
Konjugat asam amino bersifat polar, mudah larut dalam air dan diekskresikan melalui ginjal dan empedu. Berikut contoh gambar konjugasi dengan glisin dari asam benzoat dan asam salisilat. Reaksi konjugasi asam amino, glisin atau glutamin dari substrat fenil asetat. Next. C. Konjugasi dengan glisin atau glutamin, metabolit yang mengandung gugus karboksilat yang dihasilkan dari proses oksidasi atau hidrolisis obat, juga mengalami konjugasi glisin. Contoh bromfeniramin H1 histamin antagonis teroksidasi menghasilkan turunan asam propionat yang kemudian terkonjugasi dengan glisin. D. Konjugasi dengan glutation dan asam merkapturat. Konjugasi glutation memegang peranan penting pada proses detoksifikasi senyawa elektrofil reaktif. Senyawa elektrofil reaktif dapat menimbulkan toksisitas seperti kerusakan jaringan, karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik karena membentuk ikatan kovalen dengan gugus-gugus nukleofil yang terdapat pada protein dan asam nukleat sel. Glutation atau GSH adalah tripeptida atau Y-glutamyl cis-phenylglycine yang terdapat pada banyak jaringan, terutama di hati. GSH mengandung gugus nukleofil sulhidril atau SH yang dapat bereaksi dengan senyawa elektrofil reaktif sehingga dapat melindungi jaringan sel yang penting. Gugus SH dari glutation dapat bereaksi dengan senyawa yang kekurangan elektron, membentuk glutation S-substitusi yang dimetabolis lebih lanjut menjadi turunan asam merkapturat. Proses ini melibatkan pemecahan enzimatik 2 asam amino dari glutation S-substitusi, yaitu glisin dan asam glutamat, dan dikatalisis oleh enzim glutation S-transferase yang terdapat pada sitoplasma hati dan ginjal. Turunan sistein S-substitusi yang dihasilkan kemudian mengalami N-asetilasi menjadi turunan asam merkapturat. Untuk bereaksi dengan glutation, senyawa elektrofil dapat melalui salah satu dari 2 mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, pemindahan nukleofil pada atom C atau heteroatom lain yang kekurangan elektron, atau B, adisi nukleofil pada ikatan rangkap yang kekurangan elektron. Banyak senyawa alifatik, aryl alkil halida, sulfat, sulfonat, nitrat, dan organofosfat mempunyai atom C yang kekurangan elektron, sehingga dapat bereaksi dengan glutation melalui pemindahan nukleofil membentuk konjugat glutation. Contohnya metilparation, suatu insektisida organofosfat, mengalami detoksifikasi oleh glutation melalui 2 jalur, yaitu jalur A yang melibatkan substitusi nukleofil alifatik membentuk S-metilglutation, dan jalur B melibatkan substitusi nukleofil aromatik membentuk S-para-nikrophenylglutation. Berikut ini gambar reaksi substitusi nukleofil glutation dengan metilparation. Di sini metilparation mengalami detoksifikasi oleh glutation. Reaksi substitusi nukleofil aromatik dengan GSH lebih mudah terjadi pada cincin yang mengandung 1 atau lebih gugus penarik elektron kuat, misalnya gugus Cl dan NO2. Contohnya 2,4 diklornitrobenzen dengan mudah mengadakan reaksi substitusi nukleofil dengan GSH, sedang klorbenzen kemampuan reaksinya rendah.
Azathioprin mengalami reaksi substitusi nukleofil heteroaromatik dengan GSH, menghasilkan 6 merkaptopurin yang aktif sebagai anti-kanker. Adisi nukleofil GSH juga dapat terjadi pada ikatan rangkap alfa beta tidak jenuh yang berkonjugasi dengan gugus karbonil. Reaksi ini disebut adisi Michael. Berikut ini contoh reaksi asam etakrinat atau obat diuretik yang akan mengalami adisi Michael. Di sini asam etakrinatnya mengalami adisi nukleofil GSA, menghasilkan glutathione edak atau adisi glutathione dan menghasilkan turunan asam merkaptorat. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.